Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Kori dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok mata kuliah perdagangan luar negeri, yaitu akan mempresentasikan satu materi dari mata kuliah ini, sistem ekonomi dan pengaruhnya terhadap bisnis internasional, khususnya yang membahas subbabnya yaitu restriksi perdagangan, pembangunan ekonomi, dan teori investasi internasional. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Suarjo, lalu ada Bella Pratiwi, ada Anissa Hanis Ramadianti, dan Indah Brigita. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bella. Yang pertama ada restriksi perdagangan. Next, restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan adalah regulasi atau sebuah peraturan pemerintah membatasi perdagangan bebas. Restriksi perdagangan itu dapat berupa next. Yang pertama ada tarif. Tarif itu pajak barang dengan tujuan harganya untuk mengurangi persaingan bagi produsen lokal untuk merangsang produksi lokal. Yang pertama itu ada bea ad valorem, yaitu pajak impor yang dikenakan sebagai suatu persentase dari nilai faktur barang-barang yang di. Yang kedua adalah bea spesifik. Bea spesifik adalah jumlah tetap dikenakan untuk unit fisik barang di. Yang ketiga, bea kombinasi, yaitu pajak spesifik dan ad valorem. Yang keempat ada pajak variabel, pajak impor yang ditetapkan dengan perbedaan antara harga pasar dunia dan harga yang didukung pemerintah lokal. Next. Yang ketiga, hambatan non-tarif. Semua bentuk diskriminasi terhadap impor selain bea impor, yang pertama ada kuota, yaitu batas angka yang diletakkan atas jenis tertentu. Yang kedua ada hambatan ekspor sukarela. Persetujuan tertib pemasaran, persetujuan resmi antara negara pengekspor dan pengimpor yang mencantumkan kuota impor ekspor yang akan diperoleh tiap negara untuk suatu barang. Kemudian ada hambatan non-kuantitatif. Yang pertama, partisipasi pemerintah langsung dari pemerintah, produsen, pabean, dan administrasi lainnya. Yang ketiga ada standar, kesehatan, keselamatan, dan mutu produk. Next. Alasan diberlakukannya restriksi perdagangan. Yang pertama ada pertahanan nasional. Kedua, sanksi yang dikenakan pada suatu negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, melindungi industri yang baru tumbuh atau industri. Yang keempat, melindungi tenaga kerja domestik dari tenaga kerja murah dari luar negeri. Yang kelima, ada tarif ilmiah atau persaingan yang adil. Yang keenam, ada tindakan balasan. Next. Alasan restriksi perdagangan ada 3. Yang pertama ada dumping. Dumping itu menjual harga di luar negeri lebih murah daripada harga yang ditetapkan di dalam negeri. Ini ada 5, dumping sosial, dumping lingkungan, dumping jasa keuangan, dumping budaya, dan dumping pajak. Yang kedua ada subsidi. Subsidi adalah sumbangan keuangan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah imbalan termasuk hibah, perlakuan pajak istimewa, fungsi pemerintah mengenai pengeluaran bisnis yang formal. Ada countervailing duties, yaitu pajak impor tambahan yang dikenakan atas impor yang telah memperoleh keuntungan dari subsidi ekspor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Selanjutnya adalah pembangunan ekonomi. Lanjut. Definisi dari pembangunan itu sendiri adalah proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak
pada berbagai aspek, yaitu baik dari ekonomi, sosial, ipteknya. Lanjut. Tujuan ekonomi menurut Yu yang telah ditulis untuk Brookings Institute berpendapat bahwa tujuan pembangunan ekonomi itu harus menempatkan suatu wilayah pada jalur pertumbuhan yang lebih tinggi dengan meningkatkan produktivitas perusahaan dan orang-orang dengan cara yang mengarah pada dan standar hidup yang lebih baik untuk semua. Lanjut. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama itu kekayaan alam, terus kedua jumlah dan kualitas penduduk, terus daya modal yang dimiliki, penguasaan teknologi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kondisi politik. Lanjut. Masalah dalam pembangunan ekonomi. Berbagai bentuk permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia itu terus dihadapi oleh pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu antara lain yang pertama ada pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang masih merambah di seluruh Indonesia, terus jumlah penduduk yang tinggi, inflasi yang menyebabkan daya beli rendah, produktivitas rendah, rendah dengan pendapatan per kapita dan pendapatan per kapita juga rendah. Terus barang ekspor yang didominasi oleh primer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jojo. Oke, selanjutnya dari masalah-masalah tersebut, di sini ada beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama itu penyedia informasi tentang kebutuhan tenaga kerja, khususnya buat mereka, masyarakat yang membutuhkan, yaitu masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau biasa disebut pengangguran. Nah, yang kedua itu ada program pendidikan dan pelatihan kerja yang bisa didirikan atau difasilitasi sama pemerintah yang mana bertanggung jawab terhadap hal ini. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu masyarakat-masyarakat yang merupakan aktor utama dari pembangunan ekonomi. Yang keempat itu adalah mengadakan transmigrasi lokal maupun nasional sebagai penyebaran penduduk. Yang kelima itu adalah mendirikan BLK atau panjangannya yaitu Balai Latihan Kerja untuk mereka yang kurang mampu sehingga nantinya memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha ataupun di lapangan kerja. Yang keenam yaitu mengendalikan tingkat kelahiran dengan cara program KB. Populasi dari Indonesia, masyarakat Indonesia perlu dikendalikan atau diatur secara nasional. Ini pemerintah punya yaitu dengan mengefektifkan cara melalui program keluarga berencana atau biasa disebut program. Yang terakhir yaitu memperbanyak hasil produksi dari berbagai bidang, yaitu produksi pertanian, tambangan, perdagangan, jasa atau yang biasa disebut pelayanan. Nah, di sini ada elemen penting dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pengembangan sebagai proses untuk mencapai pembangunan ekonomi. Perlu dibutuhkan yaitu pengembangan sebagai prosesnya untuk mencapai pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang kedua itu ada pembangunan sebagai perubahan sosial. Di sini masyarakat sebagai peran yang terpenting dari aktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang dapat mempengaruhi perubahan sosial baik ke arah negatif ataupun ke arah positif. Contoh dari perubahan sosial kayak kemiskinan, pengangguran, dan perubahan-perubahan sosial yang lainnya. Yang ketiga yaitu pembangunan sebagai upaya meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir yaitu peningkatan per kapitanya itu sendiri, yang mana sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan satu negara apakah sudah mengalami atau mencapai suatu pembangunan atau belum. Nah, di sini selanjutnya ada teori investasi internasional. Secara definisinya adalah investasi luar negeri, yaitu salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, perusahaan yang ada di negara asal ataupun home country bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi atau host country, baik sebagian ataupun seluruhnya.
Nah, dari investasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama investasi portofolio, penjelasannya adalah pembelian saham-saham dan obligasi atau surat utang semata-mata dengan tujuan memperoleh laba ataupun keuntungan dari dana yang ditanamkan. Yang kedua itu ada investasi langsung luar negeri, penjelasannya adalah investasi asing langsung, meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata sebagai berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian untuk produksi, pembelanjaan peralatan inventaris, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari investasi-investasi tersebut adalah yang pertama, contoh dari investasi portofolio, yaitu Amerika Serikat membeli saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu langsung luar negeri. Contoh, brand L'Oreal membuka pabrik terbesarnya di dunia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Investasi ini bahkan mencapai 1,25 triliun dan pabriknya nantinya akan menjadi pusat produksi L'Oreal di kawasan Asia Tenggara. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaby. Selanjutnya ada teori investasi langsung internasional. Mordechai Kreinin membagi ini terhadap menjadi dua faktor, yaitu ada pertimbangan biaya dan pertimbangan pasar. Di pertimbangan biaya ini, keinginan investor untuk meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya memainkan keputusan dalam investasi asing langsung. Pengurangan biaya produksi yaitu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya bahan baku yang murah di luar negeri dapat menarik investor asing. Investor juga lebih tertarik untuk mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja lebih rendah di negara asing. Lalu ada pertimbangan pasar. Di sini keinginan untuk memenuhi kebutuhan pasar menjadi motivasi nyata dari investasi asing langsung. Pertimbangan pasar dan permintaan merupakan faktor yang kuat dalam merangsang investasi asing. Peningkatan permintaan memberikan keuntungan bagi investor melalui meningkatnya penerimaan. Next. Selanjutnya, menurut Linder, terdapat dua pandangan, yaitu ada teori Stephen Himmer dan juga teori apropriabilitas, yaitu kemampulayakan. Yang pertama, teori Stephen Himmer ini, pandangan ini menekankan peranan keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan dan ketidaksempurnaan pasar dalam usaha menjelaskan motivasi awal suatu perusahaan melakukan investasi. Nah, keunggulan tertentu perusahaan dapat timbul karena adanya akses ke sumber modal, adanya pasar atau bahan mentah yang beroperasi atas dasar skala ekonomi besar, pemilikan eksklusif keahlian yang tidak tampak, serta fakta bahwa perusahaan itu bersifat multinasional yang mempunyai jaringan usaha dan informasi karena kegiatan-kegiatannya yang luas. Lalu ada teori apropriabilitas atau kemampulayakan, yang dimana keunggulan khusus yang dimiliki oleh perusahaan telah menyebabkan perusahaan tersebut terlibat dalam investasi langsung di luar negeri. Perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan pengendalian dan kepemilikan usahanya sendiri. Jika perusahaan tidak memiliki pengendalian yang ketat, maka keunggulan tertentu tentang produksinya mungkin akan hilang. Next. Lalu ada teori eklektik produksi internasional Dunning. Di sini teori ini menjelaskan bahwa jika perusahaan ingin berinvestasi dalam fasilitas produksi di luar negeri, maka ia harus memiliki 3 keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, ownership spesifik atau kepemilikan spesifik, yang dimana sejauh mana perusahaan memiliki tangible dan intangible aset yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, ada internasional atau internalisasi, yaitu kepentingan terbaik perusahaan untuk menggunakan keunggulan kepemilikan spesifik atau menginternalisasi dalam situasi ketika pasar tidak ada atau berfungsi tidak efisien, yang menyebabkan biaya transaksi dalam menggunakan pilihan berbasis pasar menjadi terlalu tinggi. Yang ketiga ada location spesifik atau lokasi spesifik, yang dimana pasar asing harus memiliki ciri-ciri spesifik dari bidang ekonomi, sosial, dan politik, seperti ukuran pasar, tarif pembatas atau non-tarif, atau biaya transportasi, yang akan mengizinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan spesifik perusahaan yang menguntungkan dengan menempatkan di pasar tersebut, daripada melayani pasar melalui ekspor. Next. Selanjutnya ada teori ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar faktor produksi dan produk. Kev menyatakan bahwa pengetahuan yang luas memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk-produk yang berbeda, yang lebih disukai konsumen daripada barang yang sama yang dibuat secara lokal. Hal ini akan memberi perusahaan beberapa kontrol atas harga penjualan dan keuntungan di atas perusahaan-perusahaan pribumi. Ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi ini membuka peluang bagi perusahaan baik yang multinasional maupun yang belum multinasional
untuk melakukan strategi investasi defensif lewat pencarian tempat produksi yang lebih efisien, situasi politik yang lebih stabil, mendekatkan diri dengan konsumen, alasan kredibilitas maupun kedekatan dengan sumber pengetahuan. Next. Selanjutnya ada alasan melakukan investasi luar negeri. Terdapat 3 alasan untuk melakukan investasi, antara lain ada market seeking, resource seeking, and efficiently seeking. Yang pertama ini, market seeking foreign direct investment bertujuan untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya dihubungkan dengan ukuran pasar dan pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur dan pilihan konsumen pasar domestik. Lalu yang kedua dari resource seeking dari foreign direct investment ini berdasarkan alasan harga bahan baku, menurunkan biaya tenaga kerja, angkatan kerja, tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik, dan teknologi. Yang ketiga ada efficiency seeking foreign direct investment. Adalah investasi karena dimotivasi untuk menciptakan daya saing yang baru bagi perusahaan, serta karena biaya-biaya produksi yang lebih rendah, termasuk juga pertimbangan produktivitas. Next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.